Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dafar Hamon Rahmat dengan NIM akhir 073002312 dengan mata kuliah Teknik Pengeboran dan Peledakan dengan subtema tugas 4 adalah bahan peledak. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Insinyur Pancenita Novi Hartami STMT dan Bapak Insinyur Yuga Maulana STMT. Nah, sebelum saya bahas tentang bahan peledak itu sendiri, terutama saya akan menjelaskan mengenai segitiga detonasi bahan peledak. Jadi, bahan peledak sendiri itu dapat bereaksi karena ada tiga komponen seperti pada slide ini. Jadi, ada oksigen, ada bahan bakar, penyalaan. Kemudian dari tiga komponen ini harus semuanya ada, eh, baru dapat terjadinya reaksi ledakan atau perubahan energi panas. Yang pertama adalah bahan peledak dibagi menjadi dua jenis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembinaan dan pengembangan industri bahan peledak campuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B dikelompokkan dalam dua, yakni bahan peledak kuat, yakni high explosive, dan bahan peledak lemah, yaitu low explosive. Nah, bahan peledak kuat atau high explosive sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil atau komersil dengan tujuan sebagai penghancur, pembelah, pemotong, atau keperluan geologis. Kedua adalah bahan peledak kuat. Sorry, ini harusnya ya bahan peledak kuat, high explosive, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi amat, amatol, amona, amonium nitrat full, oil atau ANFO, sil, siklotol, dinamit, oktol, pentolit, pentolit, pikratol, torpex, nitrat, dan C4. Dan masih banyak jenis lainnya. Kemudian bahan peledak militer. Bahan peledak militer tuh terbagi menjadi tiga sebetulnya, namun saya ambil dua saja. Nah, untuk bahan peledak yang pertama yaitu isian utama atau main changers. Terdiri atas trinitrotolusium atau TNT, kemudian ada RDX, kemudian masih ada banyak lagi. Bahan peledak ini sebetulnya saya tidak spesifik menyebutkan untuk keduanya karena pada pasal atau permen peraturan Menteri Pertahanan tersebut tidak dijelaskan dengan detail. Nah, sebetulnya bahan peledak itu jenisnya macam-macam tergantung daripada kebutuhannya. Nah, untuk komposit itu terdiri atas beberapa jenis bahan peledak atau campuran bahan kimia yang biasanya digunakan untuk pendorong daripada roket, rudal, dan sejenisnya. Sebetulnya kalau di soalnya itu adalah dipertanyakan jenis bahan peledak atau sudah berbentuk alat. Nah, untuk salah satu contohnya yang ada di gambar sebelah ini adalah berupa bom hidrogen atau bom hidrogen itu pada dasarnya adalah menggunakan em, inti atom juga, namun tidak seperti bom nuklir pada umumnya, karena inti atom hanya digunakan untuk mereaksikan atau menjadi reaktan atau sebagai pemanas daripada bom hidrogen itu sendiri. Jadi hidrogen yang dimaksud adalah dapat memberikan reaksi yang lebih besar daripada inti atom itu sendiri dengan reaksi panas yang ditimbulkan oleh inti atom. Kemudian ada bahan peledak komersial. Yang pertama ada dinamit, kemudian ada blasting agent, kemudian ada water blast evaporator sulfate water gel motion,
Kemudian ada Sabrit atau RDX, HMX, dan sejenisnya. Kemudian sifat-sifat bahan peledak mengenai ada dua. Yang pertama ada sifat fisik, ada bobot atau density, berisi secara umum adalah angka yang menyatakan perbandingan berat atau berat jenis daripada bahan peledak tersebut. Ada sensitivitas dari bahan peledak tersebut, bagaimana bahan peledak itu bereaksi, bagaimana bahan peledak itu direaksikan, kemudian ada ketahanan terhadap air, bagaimana sensitivitas jika terkandung air di dalamnya atau terkena air, bagaimana water resistant daripada bahan peledak tersebut. Bisakah bahan peledak tersebut bekerja pada kondisi basah atau justru melemah atau tidak bisa sama sekali pada kondisi em, terdapat air dan sejenisnya. Kemudian ada karakteristik gas peledakan. Detonasi bahan peledak akan menghasilkan foam, yaitu gas-gas baik baik yang tidak beracun seperti uap air atau H2O. Ini ada salah penulisan. Ya, ada karbon dioksida atau CO2 dan nitrogen N2. Sedangkan yang beracun seperti nitrogen monoksida, kemudian ada nitrogen oksida, kemudian ada karbon monoksida. Kat, Karakteristik keselamatan. Jadi secara fisik juga diperhitungkan mengenai keselamatan penggunaan daripada bahan peledak. Kemudian adalah sifat detonasi. Yang pertama ada kecepatan detonasi. Kecepatan detonasi disebut juga sebagai velocity of detonation atau VOD, merupakan sifat bahan peledak yang sangat penting secara umum dapat diartikan sebagai laju rambat gelombang detonasi sepan- sepanjang bahan peledak. Ada tekanan lubang adalah gas hasil detonasi bahan peledak akan menghasilkan tekanan terhadap lubang ledak itu sendiri. Nah, ada kekuatan atau energi. Nah, untuk kekuatan itu sendiri, um, detonasi yang dihasilkan oleh bahan peledak itu tidak serta-merta 100% diterima oleh lubang ledak, melainkan hanya 50% daripada energi yang dihasilkan, energi panas yang dihasilkan. Kemudian, kemudian ada sifat bahan peledak. Yang pertama adalah sifat-sifat bahan peledak, ada konstruksi. Ini penggunaannya. Jadi pada industri atau pada umumnya itu biasanya digunakan untuk konstruksi, walaupun jarang. Konstruksi di sini diartikan sebagai untuk pemberai daripada bangunan yang ingin dihancurkan. Kemudian dalam industri pertambangan untuk proses pemberaian, padahal untuk membebaskan batuan dari batuan induk, menghancurkan batuan menjadi ukuran yang lebih kecil dan memindahkan batuan. Jadi blasting tersebut digunakan, ya blasting bisa digunakan untuk mungkin bahan atau material yang begitu cukup keras, namun juga bisa digunakan untuk mengefisienkan waktu produksi. Kemudian ada infrastruktur ya seperti tadi konstruksi. Mungkin hampir sama untuk pembangunan, terowongan dan sejenisnya yang melewati jenis material batuan yang cukup besar, cukup kuat, itu kemungkinan besar melakukan peledakan seperti pembangunan bendungan, terowongan kereta dan sejenisnya. Selanjutnya adalah contoh-contoh dan spesifikasi bahan peledak. Di soal itu diminta 4 jenis. Ini saya sumbernya ambil dari jurnal dan eh, dinamit dan materi kuliah. Yakni ada dinamit, gelatin, semi gelatin, dan blasting agent. Pertama adalah dinamit, straight dinamit dengan campuran atau komposisi nitrogliserin dengan bahan peledak utama yakni natrium nitrat NO3 sebagai oksidan pembawa oksigen. Nitrogliserin biasanya memiliki kandungan sekitar 20-57%, sedangkan natrium nitrat hanya sekitar 59-23%. Dinamit ini memiliki densitas yang padat serta kecepatan detonasi yang cukup tinggi. Ketahanan terhadap air tergantung pada kualitasnya, baik pada
higher grade ataupun buruk pada low grade. Namun kualitas asap foam yang dihasilkan tergolong buruk. Selain itu dinamit sangat sensitif terhadap kejutan, sedangkan sangat mudah terbakar. Dinamit salah satu bahan peledak yang cukup umum, ya, cukup umum digunakan. Namun minusnya adalah bahan peledak tersebut atau bahan peledak ini biasanya sangat sensitif. Dalam penyimpanan sangat sensitif dan sangat cukup berbahaya. Kemudian yang kedua untuk dinamit eh, ada gelatin. Nah, pertama gelatin, em, blasting gelatin merupakan jenis bahan peledak yang sangat kuat. Terdiri dari campuran nitrogliserin yang ditambahkan dengan nitroselulosa atau guncoton. Bahan ini memiliki densitas yang padat dan kecepatan detonasi yang tinggi. Ketahanan terhadap air tergolong sempurna, menjadikannya sangat cocok untuk menggunakan penggunaan di lingkungan basah, namun kuat asap yang dihasilkan tergolong buruk. Kemudian ada strength gelatin. Sebetulnya di gelatin ini ada tiga jenis. Ada yang strength, ada yang low. Jadi gelatin memiliki komposisi yang lebih kompleks yaitu nitrogliserin, nitroselulosa, antasid, sodium nitrat, bahan bakar berbasis karbon, dan kadar kadang-kadang ditambahkan sulfur. Bahan ini juga dapat dengan tekstur plastis serta memiliki kecepatan detonasi yang tinggi. Ketahanannya terhadap air tergolong cukup bagus dan kualitas asap yang dihasilkan baik dibandingkan blasting gelatin. Kemudian ada semi gelatin. Untuk semi gelatin diminta dua contoh, namun di materi em, kuliah itu hanya ada satu, yakni semi-gelatin merupakan bahan peledak yang memiliki kombinasi sifat dari high density, amonia dinamit, dan amonia gelatin. Campuran ini memberikan karakteristik yang seimbang di antara dari segi densitas. Semi-gelatin memiliki kepadatan yang cukup tinggi, mendekati bahan peledak gelatin lain. Kecepatan detonasi cukup tinggi, berkisar 10.000 hingga 12.000 feet per second atau VPS, menjadikan efektif untuk berbagai aplikasi peledakan. Selain itu, semi-gelatin memiliki ketahanan terhadap air yang lebih besar, membuatnya cocok digunakan pada lingkungan lembab atau basah. Dan kuat asap fumsnya yang dihasilkan juga sangat baik, menunjukkan pembakaran yang bersih dan efisien. Semigat ini cukup baik juga untuk lingkungan yang basah dan tidak mudah juga untuk meledak. Dalam artian bisa digunakan juga untuk em, kondisi lubang bor yang kemungkinan cukup tinggi suhunya. Kemudian juga ada yang terakhir ada blasting agent. Blasting agent ada dry blasting agent yang kita kenal ammonium nitrat full oil atau yang biasa disingkat ANFO, yang kerap dicampurkan dengan eh, aluminium dan ferrosilikon, memiliki ketahanan terhadap air yang sangat buruk, memiliki kecepatan detonasi yang cukup tinggi, yakni lebih besar daripada 12.000 fps. Anvo sendiri sering kali digunakan karena biaya pembuatannya yang cukup murah, yakni hanya mengandalkan amonium nitrat dan full oil yang biasanya berbentuk solar. Mengapa solar? Karena solar memiliki energi panas yang cukup tinggi, namun proses pembakaran atau pemanasannya cukup lama. Jadi sangat cukup efisien untuk menganalogikan atau dalam artian reaksi yang ditimbulkan daripada campuran amonium nitrat dan full oil, yakni solar, cukup baik karena solarnya juga reaksinya cukup baik. Kemudian ada Sluris, memiliki campuran
campuran-campuran oksidator seperti sodium nitrat dan amonium nitrat. Sensitivitasnya memiliki ketahanan terhadap air yang cukup baik serta kekuatan detonasi yang berkisar 11.000 sampai 18.000 fps. Kemudian ada menurut pasal 34 ini mengenai perusahaan yang berkaitan dengan peledakan. Kembali lagi kepada pasal 34 persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dan izin ekspor bahan peledak. Yang pertama adalah badan usaha peledakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya ada PT Pindad. Di Indonesia ada PT Pindad yang dimana fokus kepada industri militer. Maka salah satu em, detonator di Indonesia itu diproduksi oleh PT Pindad. Mungkin di Indonesia cuma satu-satunya gitu. Kemudian ada pelampiran rincian jenis dan jumlah akan diekspor serta negara tujuan ekspor. Indonesia cukup banyak di Pindad itu lumayan cukup banyak mengekspor, khususnya kalau saya tidak salah ingat itu ke Philippines atau ke Myanmar. Saya kalau tidak salah ingat, Indonesia itu sering mengirim beberapa jenis em, kendaraan yang umum digunakan beserta juga peralatan pertahanannya. Kemudian adalah pelampiran rencana penggunaan dan pendistribusiannya. Nah, di lanjutnya saya menampilkan ini sebetulnya adalah potongan slide dari Kementerian SDM. Sebetulnya ini untuk migas, minyak dan gas, namun saya kira hampir sama karena untuk handak sendiri atau gudang bahan peledak ini bentukannya hampir sama dan saya kira penanganannya juga sama gitu. Jadi untuk alur proses pelayanan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas itu DMT itu membagi menjadi empat, yaitu pendaftaran nomor Platnas pendaftaran, kemudian adalah pengolahan kualitas asli LAS, klasifikasi LAS, ada untuk kelayakan operasi dan penerbitan izin gudang bahan peledak atau handak. Jadi DMT itu menerbitkan salah empat daripada bahan tersebut. Kemudian em, untuk gudang bahan peledak sendiri atau handak itu yang pertama adalah kontraktor eh, kontrak kerjasama atau K3S, KKKS melakukan registrasi untuk melakukan alamat sebagaimana birokrasi pada umumnya. Kemudian adalah em, ini sebetulnya proses perizinan ya. Saya masukkan karena agak sedikit rumit untuk keperluan ya birokrasi Indonesia gitu ya. Kemudian adalah ada izin gudang permanen, ada jadi empat, ada izin gudang permanen, izin gudang gudang bangunan sementara, izin eh, menempatkan dan mengeluarkan kontainer di atas ring kapal rek lepas pantai, kemudian ada izin penyimpanan sementara handak milik pihak kerja, rekomendasi dari pihak kepolisian, yakni Polda atau polisi tingkat daerah provinsi, kemudian juga perjanjian kerjasama. Untuk verifikasi persyaratan dan baru terbitlah perizinan gudang bahan peledak atau handak. Nah, kalau saya tidak hilaf, handak ini cukup ketat karena handak itu dijaga oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang untuk mengurangi dalam tanda kutip adalah em, kelalaian, kemudian salah gunaan bisa saja digunakan untuk kejahatan atau kriminal, kemudian juga em,
Ada juga ini menurut Kementerian SDM juga menerbitkan ada beberapa syarat untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan gitu ya, mendapatkan. Oh, sorry, ini masih Kementerian Pertahanan. Itu dari pasal 13 ayat 2 Badan Usaha Besar Hukum, yaitu biasa PT Persero, kemudian memiliki izin usaha, perdagangan, kemudian ada melampirkan nomor pokok wajib pajak. Ya, ini sebenarnya birokrasi biasa saja, memiliki rekomendasi pendirian pabrik, ini untuk khusus untuk pabrik, dan kemudian dikirim kepada gudang bahan peledak atau handak. Nah, ini adalah salah satu konstruksi dan peta simulasi gudang bahan peledak atau handak. Ini dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Ini ada ya skala 1:1, serta letak gudang bahan peledak tanpa atas dan termasuk seluruh perlengkapannya. Jadi harus betul-betul detail karena bahan peledak yang disimpan itu berpotensi menimbulkan masalah. Kemudian ada detail pintu, pagar, mungkin sampai semua fasilitas itu dibahas di peraturan Menteri SDM ini. Saya tadi lupa ada di belakang pokoknya. Em, Kemudian kalau dilanjut adalah ini sumbernya. Jadi sumber yang saya ambil ada tiga. Yang pertama adalah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yakni keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral itu untuk yang tadi yang sebelumnya saya lupa masukkan. Nah, itu petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan serta keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembinaan pengembangan industri bahan peledak dengan ya, dan yang ketiga adalah materi perkuliahan bahan peledak, kalau tidak salah materi keempat. Kemudian adalah, oh ya, cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.